Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaid di Junaid dalam video kisah di balik ruang kelas. Kisah di balik ruang kelas adalah seri cerita pendek tentang pengalaman membersamai siswa selama kurang lebih 25 tahun. Pada kisah kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menghadapi putus asa dan tetap terus melangkah. Flashback ya, beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang siswa, sebut saja namanya Rini. Dia selalu tampak murung saat pelajaran berlangsung, prihatin, sedih dan terluka, yang pada akhirnya curhat kepada saya tentang masalah yang sedang menimpanya. Orang tuanya bercerai dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Karena kondisi tersebut dia terpaksa tinggal bersama neneknya dengan penghidupan yang sangat pas-pasan. Hampir tidak pernah dia sarapan ke sekolah padahal dia harus belajar dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Tapi untung banyak teman sekelasnya yang mau berbagi dan berbaik hati sedikit meringankan beban hidupnya. Anak-anakku, kalian memang harus peka mengamati kondisi teman yang ada di kelas. Bantulah mereka yang memang sedang membutuhkan bantuan. Saat itu Rini berumur 15 tahun, gadis Malang yang lelah dan hampir putus asa. Kesulitan ekonomi mungkin masih dapat dia atasi dengan bantuan teman keluarga lain atau dia bekerja apa saja yang penting dapat duit. Namun, yang sulit diobati adalah hati Rini yang tersayat. Sambil berlinang air mata, dia bercerita tentang masa kecilnya, masa lalunya yang amat berat. Karena hampir setiap hari dia menonton siaran langsung pertengkaran papa dan mamanya, juga bentakan keras dari orang tuanya karena kekesalan menghadapi hidup yang semeraut. Rasa tidak percaya diri karena masa lalunya yang buruk terus menghantui Rini. Bahkan dia hampir putus asa. Anak-anak hebatku, hidup kadang tidak seindah seperti apa yang dibayangkan. Masa lalu dan lingkungan yang buruk sering menghadang kita untuk melangkah ke depan. Jiwa berada dalam ketakutan, langkah kaki pun terhenti. Dan pada akhirnya kita pun diam di tempat. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Rini saat itu yang sedang terpuruk. Mau tahu nggak tentang 3 hal tersebut? Ayo kita simak satu persatu. Yang pertama adalah filosofi kaca spion. Kalian tahu kan apa itu kaca spion dan apa fungsinya? Betul. Kaca spion adalah perangkat yang membantu pengendara melihat dengan jelas objek yang ada di belakang kendaraan. Pertanyaannya, apakah saat mengendarai motor atau mobil kita selalu melihat kaca spion? Pasti enggak kan? Anda bisa menabrak atau tertabrak kalau Anda terus melihat ke belakang melalui kaca spion. Begitu juga dengan hidup. Jangan terus menoleh ke belakang. Ayo lupakanlah masa lalu, karena itu sudah berlalu dan tak akan pernah kembali. Jangan mau dibayangi oleh masa lalu, apalagi itu cerita kelam dan suram. Biarkan semua yang telah terjadi. Kita memang tidak pernah tahu masa depan bagaimana yang akan menghampiri. Namun dengan melupakan masa lalu dan fokus pada hari ini, Anda bisa mulai menata kehidupan penuh energi yang lebih baik tentunya. Lalu, apakah masa lalu harus dilupakan begitu saja? Sama seperti kaca spion tadi kan, kita boleh menoleh sesekali saja ke belakang dalam hal memastikan bagaimana mengendarai kehidupan ke depan agar lebih terarah. Masa lalu jadikan pengalaman agar hal-hal buruk tidak terjadi lagi dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Itu adalah rambu-rambu hidup kita. Bagaimana kalau masa lalu itu bagus? Sebuah kenangan yang mengesankan, misalnya prestasi dan pencapaian yang baik, ya tentu saja tetap boleh menoleh ke sana, namun hanya sesekali saja. Sebagai patokan berpijak dan sesuatu yang tetap menyemangati dalam perjalanan hidup. Jangan terlena dengan masa lalu yang indah dan hidup di dalamnya. Anda terus bermimpi tentang itu. Andaikan umpama misalnya jikalau, ya nggak ada habis-habisnya kan? Oh iya, saya mendapat inbox dari salah satu siswa alumni SMK tahun 2001 bernama Yayu Febriani. Katanya kalau lagi down, kita harus gerak cepat, jangan terlalu meratapi. Anggap saja itu ujian. Buatlah suasana hati membaik terlebih dahulu, terutama dengan lingkungan sekitar. Pasti ada orang-orang di lingkaranmu yang peduli dan mau berbagi. Lalu kembalilah pada tujuan awalmu, kemana goal hidupmu akan dibawa. Yang kedua, yang saya nasihatkan pada Rini saat itu adalah berfokus pada kelebihan yang dia miliki
dan pada apa yang dapat dia lakukan saat itu. Untuk memperbaiki keadaan, hentikan meratapi nasib. Karena itu tidak memecahkan persoalan, bahkan masalah tambah rumit. Temukan hal positif saja, walaupun itu kecil. Usahakan bahwa Anda bisa memberikan dampak atau pengaruh dalam kehidupan era di mana kita hidup, walaupun itu kecil. Oprah Winfrey mengatakan, "Do the one thing you think you cannot do. Fail at it. Try again. Do better the second time. The only people who never tumble are those who never mount the high wire. This is your moment. Own it." Lakukan satu hal yang Anda pikir Anda tidak bisa lakukan. Gagal, coba lagi. Lakukan yang lebih baik untuk kedua kalinya. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba pekerjaan berisiko. Ini adalah kesempatan Anda dan miliki itu. Yang ketiga, jangan pedulikan apa kata orang. Apalagi itu kata-kata yang tidak membangun. Karena Anda hidup untuk Anda. Kebahagiaan seseorang tidak pernah bergantung pada apa yang dikatakan orang lain. Lakukan saja semua yang bermanfaat. Apalagi itu memang untuk agar Anda terus bertumbuh. Ingat, ketika seseorang bangkit dan meng-create sesuatu yang baru, selalu saja ada yang mensupport dan ada juga yang ingin menghambat Anda bertumbuh. Biarkan saja, jangan pernah peduli. Karena yang dapat menghancurkan mimpi-mimpimu adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Anak-anakku, coba lihat contoh nyata ini. Kata orang, ini adalah tumbuhan yang tidak ada nilai jualnya. Kata orang tapi ya, tanaman serigadi tumbuh liar dan bisa kita temukan di mana saja. Banyak sekali. Bisa dikatakan murahan ya. Tapi coba kalau tanaman yang tak berbunga ini kita letakkan dengan anggun di tempat yang tepat. Jadilah dia tanaman yang berkelas, bernilai jual tinggi. Camkan itu dan renungkan. Tanaman yang tadinya tidak berkelas bisa saja berada di hotel berbintang 5. Anak-anakku sekalian, untuk tugas kalian di rumah, coba temukan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki dan bisa dikembangkan. Renungkan, lalu bangkit dan bangun dari tidurmu. Bermimpilah saat Anda sadar dan wujudkan mimpi-mimpimu menjadi sebuah yang berdampak bagi kehidupanmu saat ini dan kelak. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.